Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Naufalia. Saya dari UPI Bandung. Sekarang, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Modul Digital Pelafalan Bahasa Indonesia untuk BIPA sebagai Pembelajaran Daring. Ya, kita mulai saja pada pendahuluan dari penelitian ini. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya pembelajaran BIPA ini dimaksudkan agar orang asing yang belajar bahasa Indonesia dapat berkembang kemampuannya dalam berbicara khususnya. Nah, Pimsleur tahun 2013 menjelaskan bahwa setiap bahasa memiliki 3 komponen utama, yaitu pelafalan, tata bahasa, dan juga kosakata. Oleh karena itu, pelafalan adalah komponen utama yang harus dipelajari oleh pembelajar BIPA. Karena apabila pembelajar BIPA sudah mampu membuat struktur kalimat dengan baik atau memilih diksi yang tepat, namun tidak dilafalkan dengan baik, maka makna dari apa yang akan ia sampaikan itu tidak tersampaikan. Oleh karena itu, pembelajaran pelafalan itu sangat penting dilakukan dalam pembelajaran BIPA. Sadiah dan Izzatulaihi tahun 2017 menjelaskan bahwa jika pelafalan tidak dipelajari dengan baik, akan muncul kesalahkaprahan dalam berbahasa Indonesia pada penutur asing. Kesalahkaprahan itu dapat membentuk fosilisasi dalam diri pembelajar apabila pengajar tidak secepatnya melakukan pembenaran. Oleh karena itu, di sini disebutkan bahwa penting sekali pelafalan itu diajarkan. Karena jika tidak, tadi sudah disebutkan bahwa akan terjadi fosilisasi. Nah, pembelajaran pelafalan tersebut ada pada Permendikbud nomor 27 tahun 2017 pada elemen kompetensi 6.1 pada BIPA 1. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin mengembangkan sebuah bahan ajar untuk fokusnya kepada pelafalan dengan latar belakang yang sudah saya jelaskan. Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengembangan modul digital pelafalan bahasa Indonesia untuk BIPA sebagai pembelajaran daring, yang tentunya tujuannya untuk mengembangkan sebuah modul digital pelafalan bahasa Indonesia untuk BIPA sebagai pembelajaran daring. Mengapa daring? Karena kita harus menyesuaikan dengan zaman yang semakin modern, dan juga kita harus melihat pada situasi pandemi saat ini. Kebanyakan sekarang lembaga-lembaga BIPA itu menyelenggarakan pembelajaran BIPA itu secara daring ya. Oleh karena itu, bagaimanapun situasinya, kita tetap harus melaksanakan pembelajaran untuk BIPA, khususnya dalam pembelajaran pelafalan. Seperti itu. Ada beberapa teori yang mendasari penelitian saya ini, diantaranya ada dari Rianto tahun 2013 mengenai bahan ajar. Nah, jadi dalam penelitian ini, bahan ajar yang saya pilih adalah modul digital. Daryanto tahun 2013 menyebutkan bahwa modul merupakan bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Ya, ini memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana. Jadi mengapa saya memilih modul? Karena terfokus ya. Modul ini tidak bergantung pada bahan ajar apapun, dan modul ini bisa digunakan baik oleh pembelajar, baik oleh pengajar dalam pembelajaran maupun oleh pembelajar secara mandiri, ya. Kemudian Novelia dan Hazizah tahun 2020 menyebutkan bahwa video animasi berfungsi untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual yang disertai dengan unsur gerak. Nah, mengapa ada teori video animasi? Karena uniknya dalam bahan ajar yang saya kembangkan ini, saya memuat banyak video animasi. Ya, mengapa mesti video? Karena pembelajaran pelafalan itu tidak bisa jika hanya ditampilkan sebagai kata-kata saja. Tidak bisa hanya ditampilkan teori-teori, cara melafalkan ini seperti ini, cara melafalkan huruf ini seperti ini, tidak bisa. Mereka perlu membutuhkan contoh. Nah, karena itulah dalam pembelajaran daring mungkin hampir tidak mungkin jika pembelajar bisa meminta atau bisa meminta agar pengajar mencontohkan bagaimana cara melafalkan itu. Mungkin itu akan sedikit sulit ya, karena dalam pembelajaran daring itu sulit melihat secara jelas bagaimana pengajar menuturkan sesuatu
belum lagi jika koneksi internet dan lain sebagainya begitu. Nah, oleh karena itu dalam pembelajaran modul ini disediakan pula video untuk memperjelas pematerian mengenai pelafalan. Nah, dalam modul digital ini, mengapa disebut digital? Karena tadi selain berisi banyak video, juga modul ini memiliki banyak fasilitas seperti latihan dan juga tes secara daring yang nantinya akan disambungkan melalui QR code. Ya, QR code ini adalah teknologi terkini yang memang sudah banyak dilakukan, sedang puncak-puncaknya orang-orang dalam industri lain itu menggunakan QR code karena sangat mempermudah. Nah, jadi kita yang ada di bidang pendidikan tidak ada salahnya jika mencoba menggunakan atau memanfaatkan QR code ini dalam dunia pendidikan. Khusus salah satunya yang saya buat ini adalah modul digital. Jadi semua fasilitas seperti video, tes, latihan, audio, dan lain sebagainya disambungkan oleh QR code. Tidak lagi dengan CD, karena sekarang sulit ya mencari tempat untuk memutar CD dan lain sebagainya. Selanjutnya, metode yang saya gunakan, karena ini pengembangan, saya menggunakan metode pengembangan atau R&D dengan model ADDIE. Nah, namun pada penelitian ini, saya modifikasi, jadi saya hanya melakukan sampai tahap pengembangan saja atau develop. Yang pertama adalah analisis, yaitu di sini saya menganalisis masalah yang dialami pembelajar IPA dan juga analisis kebutuhan yang mereka butuhkan. Kemudian desain, di sini saya merancang latihan, tes, dan juga tentunya materi yang terdapat dalam modul. Kemudian dibahas juga desain grafik dan bentuk modul digital yang dibuat. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan, yaitu memproduksi modul digital yang sudah didesain dan melakukan uji validitas. Baik, kita langsung saja pada hasil dan pembahasan. Nah, di sini yang dilakukan ada dua jenis analisis, yaitu analisis masalah dan juga analisis kebutuhan. Nah, analisis masalah di sini responden saya adalah pembelajar BIPA asal Korea Selatan dari lembaga Balai Bahasa yang sedang menjalani program JIWA-BM. Di sini respondennya ada 18 responden yang rata-ratanya berusia 25 sampai 35 tahun. Dan ini tergabung dalam BIPA dasar ya, khususnya BIPA 3. Nah, dari saya melakukan wawancara dan saya mendapatkan hasil berupa yang pertama, menurut mereka pengajar jarang memberikan materi ataupun pelatihan mengenai pelafalan. Yang kedua, responden mengaku kesulitan melafalkan beberapa fonem bahasa Indonesia seperti fonem re, nge, nye, fe, ke, dan he, dan he, dan juga lainnya masih banyak lagi. Dan responden sulit membedakan cara pelafalan kosakata bahasa Indonesia yang sama dengan bahasa Inggris ya, karena banyak bahasa Indonesia yang sama kosakatanya dan bahasa Inggris, dan mereka sulit menyebutkannya karena berbeda ya tentunya. Nah, selanjutnya ada analisis kebutuhan. Nah, di sini responden membutuhkan bahan ajar pelafalan, baik modul maupun video, mereka menganggap semua itu bermanfaat. Lalu yang kedua, responden membutuhkan banyak video ya, walaupun tadi di poin A, tapi mereka lebih banyak ingin video yang berisi contoh masyarakat Indonesia secara umum, bukan pengajar ataupun tutor melafalkan kosakata bahasa Indonesia di situasi yang nyata. Jadi bukan dalam pembelajaran, karena pasti akan beda ya masyarakat umum dengan pengajar dalam menyampaikan atau dalam berbicara bahasa Indonesia, itu pasti akan berbeda. Selanjutnya, responden juga membutuhkan video animasi mulut. Jadi misalnya menyebutkan reh, mereka ingin melihat secara jelas reh itu seperti apa gitu. Kemudian ingin video atau bahan ajar yang berkaitan dengan budaya Indonesia. Dan terakhir, membutuhkan bahan ajar yang berisi latihan melafalkan ini bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja pada desain. Pada tahap ini akan dijelaskan perencanaan modul digital yang secara garis besar ya. Di sini ada latihan dan tes. Latihan dan tes tersebut tentunya disesuaikan dengan babnya begitu. Dan bahan ajar yang
modul digital ini terdiri atas 27 bab karena menyesuaikan dengan huruf alfabet di dalam bahasa Indonesia. Jadi agar mereka bisa terfokus melafalkan huruf demi huruf begitu. Nah, jadi latihannya itu berbeda-beda, ada yang seperti membaca wacana, ada yang tongue twister seperti itu, dan banyak jenis lainnya yang disusun dengan menarik. Kemudian pengembangan modul digital ini dibuat atau diproduksi dalam bentuk file PDF, namun akan dimasukkan ke dalam media aplikasi web berbentuk bernama AnyFlip yang terdiri atas 244 halaman. Di sini saya akan menampilkan bahan ajar yang telah saya buat, yaitu modul digital. Baik, sudah terpampang nyata ya. Di sini adalah modul digital sebanyak 244 halaman. Jadi nanti file ini atau linknya akan dikirimkan, akan disebarkan kepada pembelajar begitu. Jadi mereka bisa mempelajari ini dengan mandiri di mana saja dan kapan saja. Nah, itulah keuntungan atau keunggulan dari modul digital. Nah, ini seperti ini. Nah, kita misalnya mau ke suatu halaman ya, tinggal tulis saja 50. Nah, ini langsung terbuka seperti ini. Ya, nah di sini pas sekali, di sini ada latihan. Latihan maupun tes itu pasti meminta pembelajar untuk membacakan ya, karena yang dinilai ini adalah tentunya ujaran pembelajar. Dan yang nantinya mereka bisa mengumpulkan itu ke dalam Google Drive melalui Google Form ya. Nah, nanti mereka harus menggunakan QR Code, menggunakan aplikasi pemindai QR Code yang bisa diunduh dari Google Play Store. Nah, nanti di pemindainya bisa dicocokkan dengan QR Code tersebut. Lalu nanti akan langsung secara otomatis, jika latihan akan langsung secara otomatis mendengar audionya. Jika nanti tugas, itu akan langsung otomatis tersambung ke Google Form, agar mereka bisa menginput atau mensubmit hasil rekaman mereka dalam membacakan sesuatu. Begitu. Adapun videonya, nah ini setiap bab. Nah, nanti ada video seperti ini. Menyimak video pembelajaran. Nah, nanti ini sama juga berbentuk QR code. Nanti mereka memindai, lalu akan langsung otomatis menampilkan video yang video huruf B. Nah, seperti itu. Jadi setiap bab itu akan ada dan sesuai gitu. Jadi kalau CD kan kita harus cari dulu begitu ya. Nah, kalau ini kita langsung memindai, langsung tersambung begitu. Jadi itu sangat otomatis, memudahkan mereka dan tentunya sangat efektif. Begitu. Baik, itu saja pemaparan penelitian saya. Mungkin dapat saya simpulkan di sini bahwa modul ini berjudul Modul Pelafalan Bunyi Huruf Bahasa Indonesia untuk IPA Dasar. Modul digital ini terdiri atas 244 halaman yang terdiri atas 27 bab yang disusun sesuai objek bahasa Indonesia. Keseluruhan fasilitas digital yakni video, audio, soal, dan kunci jawaban dapat diakses dengan aplikasi pemindai QR Code. Begitulah penelitian ini. Tentunya harapan saya dapat memberikan manfaat bagi pengajar BIPA maupun khususnya bagi pengajar BIPA dalam mengembangkan kemampuan pelafalan mereka. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.